Hebat seperti dewa. Menghajar Diki. Alex berkata, jangan sampai terbunuh, tetapi harus buat dia mengingatnya. Alex mencari Bima secara langsung. Mendengar Alex akan datang, Bima buru-buru menyapanya dari dalam. Dia menjabat tangan Alex sambil berkata, Pak, mau istirahat sebentar di atas. Alex berkata, tidak perlu. Aku di sini untuk menunggu kabar. Bima berkata, jangan khawatir, orang yang saya kirim sedang mencarinya. Dia belum meninggalkan tempat ini, jadi mungkin tidak sulit untuk menemukannya. Akan ada kabar sebentar lagi. Alex mengangguk, terima kasih, Bim. Bima tersenyum, tidak masalah, ini sudah seharusnya. Alex memperkenalkan Eddie kepada Bima. Bima dan Eddie berjabat tangan satu sama lain. Eddie berkata dengan sopan, Kapten Bima, senang mengenalmu. Bima juga memperkenalkan dirinya, tidak perlu begitu formal. Jika ada yang bisa kubantu, katakan saja. Namaku Bima, Kapten Patroli dari Polsek setempat. Alex mengangguk, Bim, umurmu cukup muda, masih ada ruang untuk ditingkatkan. Jika kamu bekerja keras, kamu pasti akan memiliki kesempatan. Bima berkata dengan penuh terima kasih, jika Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk, saya mungkin akan dipromosikan, haha. Alex tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk pelan. Bima sangat senang, jika Alex bisa mempromosikan dirinya, dia mungkin akan makmur di masa depan. Saat dia memikirkannya, bawahan Bima tiba-tiba menelpon, Pak, kami menemukan Diki. Dia ada di kamar 309 di lantai 3 Hotel Hilton, di dalam juga ada wanita. Bima sangat gembira, dia memberitahu Alex. Alex berkata, minta orang-orangmu tunggu di sana, kita akan segera ke sana. Bima berkata kepada bawahannya, jaga pintunya baik-baik, jangan biarkan dia lari. Kami akan segera sampai. 10 menit kemudian, Alex, Eddie dan Bima tiba di Hotel Hilton. Satpam yang ada di pintu menghentikan mereka, cari siapa? Ini bagian kamar tamu. Bima memarahi, kamu buta ya, tidak kenal aku. Satpam itu langsung tercengang ketika melihat Bima, dan langsung membuka jalan. Alex memimpin mereka ke kamar tersebut. Di dalam kamar, Diki sedang tidur nyenyak sambil memeluk dua wanita. Setelah bermain semalaman, bagaimana mungkin Diki akan tahu kalau polisi akan datang? Eddie menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Bima tidak mengikuti, melainkan tetap di pintu dan berjaga di luar bersama rekannya yang lain. Diki terbangun dari mimpinya, dan ketika mengangkat kepalanya, dia melihat dua orang berdiri di depannya, yang pertama adalah Alex. Dia terkejut, bagaimana kalian bisa masuk? Apa yang mau kalian lakukan? Kedua wanita itu juga terbangun, dan langsung masuk ke kolong kasur. Alex memarahi, brengsek, kamu melaporkan aku tadi malam, tapi apa yang kamu lakukan? Aku tidur dengan istriku sendiri. Sialan, pukul dia. Eddie menarik Diki yang telanjang dari tempat tidur dan menekannya ke lantai lalu memukulnya. Pukulan-pukulan itu membuat Diki menjerit kesakitan. Bahkan kedua gadis itu juga ditampar oleh Eddie 2 kali dan menangis sambil menutupi wajah mereka. Setelah dipukuli selama 10 menit, tubuh Diki sudah memar semua, dan salah satu kakinya juga dipatahkan oleh Eddie. Alex khawatir dia akan dipukuli sampai mati, dan melambaikan tangannya, sudah. Cukup untuk hari ini. Diki, lebih baik kamu ingat pelajaran hari ini, jika kamu mencari masalah lagi denganku lain kali, aku tidak akan mengampunimu, ayo pergi. Alex melambaikan tangannya dan membawa Eddie pergi. Hidung Diki memerah, cepat, panggil polisi. Kedua gadis kecil itu bergegas menelpon polisi tanpa memakai pakaian. Segera, polisi yang ada di luar masuk.
Bima berkata dengan wajah cemberut, ada apa ini? Dua wanita dan satu pria, main sembarangan hah? Tangkap mereka semua dan bawa kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Diki berkata dengan cemas, Pak Polisi, kami yang melapor. Seseorang baru saja memukuli kami. Bima berkata, kalian bertiga tidak peduli siapa yang memukul siapa, bicarakan nanti di kantor. Kenakan pakaian kalian, cepat. Kedua gadis itu ketakutan ketika melihat polisi datang, mereka mengenakan pakaian mereka dan dibawa pergi bersama dengan Diki. Erika kembali dari sekolah, senyuman menghiasi wajahnya. Alex bertanya, Erika, semuanya sudah selesai? Erika mengangguk, sudah. Kepala sekolah juga telah mengundang pimpinan dari Dinas Pendidikan. Aku merasa tidak enak untuk menyumbang sedikit, jadi aku menyumbangkan 66 miliar. Alex, apa kamu akan berpikir kalau aku menghambur-hamburkan uang? Alex tertawa, sama sekali tidak. Erika, gedung sekolah benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, pasti akan ada bahaya. Kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk ini. Erika menambahkan, pimpinan dari Dinas Pendidikan bilang, sekolah secara khusus menyiapkan pesta penyambutan untuk kita malam ini. Beliau meminta kita berpartisipasi. Alex berkata, tentu saja. Sejujurnya, ini juga merupakan SMP-ku. Aku benar-benar merindukan semua yang ada di sekolah, dan juga beberapa guru yang akrab waktu itu. Kita akan hadir tepat waktu nanti malam. Erika menambahkan, oh iya, Pak Omar juga bilang kalau Gubernur Ilham juga akan hadir malam ini. Dia berencana memperkenalkan kita pada beliau. Alex berkata, ini tidak perlu. Kami di sini untuk tujuan menyumbangkan dana bantuan sekolah. Aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang di lingkaran politik. Erika mengangguk, aku belum menyetujuinya kok. Aku bilang akan membicarakannya denganmu saat pulang. Kalau kamu tidak mau, aku akan menolaknya nanti. Pada siang hari, Alex memanggil Eddie dan Yunita untuk makan siang bersama. Begitu mereka berempat meninggalkan hotel, mereka melihat dua orang berdiri di pintu masuk hotel. Kedua orang itu bergegas menyambut mereka saat melihat Alex keluar. Yang di depan berkata dengan hormat, Kak Alex, kenapa tidak memberitahuku kalau kamu kesini? Aku kan bisa menyambutmu kalau gitu. Alex mengenalnya, dia adalah Wendy. Alex juga pernah bertemu dengan pemuda di belakang Wendy. Dia pernah mengikuti Wendy ke Hotel Emperor untuk mengunjunginya terakhir kali. Kalau tidak salah namanya Rayhan, yang merupakan keponakan Wendy. Alex tersenyum tipis, Wendy, aku kesini untuk menyumbangkan dana bantuan sekolah, bukan kegiatan komersial, jadi aku tidak memberitahumu. Wendy buru-buru berkata, Kak Alex, ada yang perlu aku katakan padamu. Salah satu bawahanku yang bernama Diki. Tadi malam bajingan ini telah menyinggungmu, kuharap kamu bisa memaafkannya. Orang ini benar-benar brengsek, aku juga telah menghukumnya. Rayhan menambahkan, aku sendiri yang mengebirinya, selain itu dia juga telah diusir dari perusahaan pamanku. Paman Alex, tolong maafkan dia kali ini atas nama pamanku. Alex tertawa, Wendy, mulut keponakan kecilmu manis juga, lupakan saja. Masalah itu sudah lewat. Tunjukkan seni. Wendy sangat gembira, Kak Alex, aku sudah menyiapkan pesta di restoranku siang ini, dan kuharap Kak Alex akan datang. Alex berpikir sejenak, oke. Kebetulan kami mau makan di luar, kalau begitu makan di tempatmu saja. Wendy sangat gembira. Dia segera memimpin jalan dan membawa Alex ke suatu tempat dekat laut. Ada sebuah restoran seafood yang berhadapan dengan laut. Bangunan ini adalah bisnis Wendy sendiri, dan bisnisnya sangat ramai.
Alasan mengapa Alex menerima undangan Wendy terutama mengingat tempat ini adalah kampung halamannya. Wendy bukan orang yang keji. Hal-hal buruk yang dia lakukan saat mengikuti Rangga sebelumnya, tidak lain karena dia juga tidak punya solusi saat itu. Masih ada beberapa kerabatnya di desa Sango kampung halamannya, seperti Kak Nindi, yang ada kalanya juga membutuhkan perlindungan orang seperti Wendy. Setelah selesai menyantap hidangan seafood, Alex berkata kepada Wendy, "Wendy, aku juga memperkenalkannya padamu tadi. Eddie adalah teman kecilku. Nona Yunita ini adalah adik iparku. Dia baru saja dibeli dari klub Phoenix Golden milikmu dengan harga yang tinggi." Wendy berdiri, karena dia adalah saudara Kak Alex, maka dia juga saudaraku. "Eddie, ikut aku ke klub Phoenix sore ini, akan kuminta mereka mengembalikan uangmu. Serahkan saja urusan adik ipar padaku." Alex melambaikan tangannya, "Wendy, jangan salah paham. Aturan tetap aturan. Aku tidak ingin menggertak orang. Tujuanku memberitahumu adalah agar kamu mempekerjakan Yunita nantinya." Wendy menepuk dadanya, "Kak, kata-katamu adalah perintah, dan aku akan mengikutinya." Alex berkata, "Tidak perlu gimana-gimana. Aku ingin Yunita tetap di klub Phoenix untuk membantumu mengatur pertunjukan. Tujuannya adalah untuk belajar manajemen darimu. Di masa mendatang, mungkin aku juga akan melakukan kegiatan seperti itu." Wendy berulang kali berkata, "Baik. Jangan khawatir, Kak, aku akan melakukan ini dengan baik." Alex tiba-tiba berkata, "Wendy, ada yang mau kutanyakan padamu." Wendy berkata dengan hormat, "Kak Alex, tanyakan saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya jika aku tahu." Alex berkata, "Ada seorang pria bernama Elno di sekitar sini. Tingginya sekitar 170 cm, usianya kurang dari 40 tahun. Dia mahir dalam peledakan. Apa kamu kenal?" Wendy berpikir sejenak, "Kak, apa maksudmu Elno Sutejo? Dia ini anak kelima dalam keluarga, dan nama panggilannya Elno. Aku kenal dia, tapi tidak akrab. Aku dengar dia pernah bekerja di pertambangan. Akhir-akhir ini aku juga belum melihatnya. Ku dengar dia merantau ke pusat sekarang." Alex berkata, "Bantu aku selidiki keberadaannya, kalau ada kabar, langsung beritahu aku." Wendy menjawab, "Tenang saja, aku akan mengirim seseorang untuk menemukannya segera. Asalkan dia masih bersembunyi di sekitar sini, aku pasti bisa menemukannya." Setelah makan siang, Alex kembali ke hotel untuk beristirahat sebentar, lalu malamnya dia akan pergi ke SMP 1 untuk menghadiri pesta sekolah. Alex mengemudi di depan, sedangkan mobil Wendy mengikuti dari belakang. Kedua mobil itu langsung menuju kembali ke timur sesudahnya. Setelah kembali ke hotel, Alex berkata kepada Eddie, "Kerjakan dulu urusanmu. Aku akan pergi ke sekolah malam ini." Eddie dan Yunita berpamitan pulang, setelahnya Alex berkata kepada Wendy lagi, "Wen, kamu juga pulang saja. Ingat untuk temukan keberadaan Elno sesegera mungkin." Wendy berkata, "Kak, aku tiba-tiba teringat kalau putri Elno sepertinya sekolah di SMP 1. Aku tidak tahu dia kelas berapa, tapi aku tahu namanya Noviani Sutejo. Bisa tidak kita dapatkan informasi darinya?" Alex mengangguk, "Oke. Aku akan pergi menanyakannya sendiri." Malam itu, di kantin SMP 1, Pak Omar dari Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah Juno, menyiapkan makan malam sederhana untuk menyambut Alex dan Erika. Pak Salim berdiri terlebih dahulu dan bersulang untuk Alex, "Tuan Alex, Nyonya Erika. Aku berterima kasih pada kalian mewakili pemerintah, Dinas Pendidikan, dan semua guru dan siswa SMP 1 atas kebaikan kalian. Aku bersulang untuk kalian." Alex dan Erika tersenyum dan bersulang bersama mereka.
Setelah itu, Pak Juno juga mengambil gelas. Tuan Alex, aku masih memiliki beberapa kesan terhadapmu. Dulu saat kamu masih sekolah di sini, aku ini hanyalah ketua departemen. Aku ingat ada sekali kamu pernah berantem, kepala anak itu sampai berdarah karena dipukul dengan batu olehmu. Ayah anak itu tidak hanya seorang pengusaha kaya, tetapi juga punya latar belakang yang kuat. Sejak kecil kamu memang begitu, entah seberapa hebat latarnya, kamu pasti akan menonjoknya hingga babak belur kalau dia menindas yang lain, haha. Alex juga tertawa, ingatan Pak Juno hebat juga. Bagaimanapun, aku sangat tersentuh dengan penanganan Anda atas kejadian itu. Tidak hanya tidak mengeluarkanku karena kejadian ini, sebaliknya malah mencoba yang terbaik untuk melindungiku. Seharusnya aku yang bersulang untuk Anda. Pak Juno menambahkan, karena aku menanyakan semua detail kejadian itu. Anak orang kaya itu selalu menindas siswa yang lebih lemah di sekolah. Dia benar-benar pembuli. Aku tak lain hanya tidak suka kelakuan buruknya itu. Tuan Alex, mari minum bersama. Perjamuan berakhir dengan menyenangkan. Pak Juno berkata, Tuan Alex, gedung sekolah dan asrama kami benar-benar sudah sangat tua. Ini sudah bisa dibilang bobrok. Jika terus begini, aku benar-benar khawatir akan ada insiden yang terjadi. Nyawa anak-anak tidak bisa disepelekan. Kami sudah berulang kali melapor ke atasan, meminta dana dan berencana membangun kembali gedung sekolah. Namun, sampai sekarang hasilnya nihil. Tapi kamu malah mendonasikan begitu banyak uang untuk sekolah sekaligus tanpa ragu-ragu. Ini sungguh menyelesaikan masalah besar bagi sekolah kami. Kami juga tidak punya cara lain untuk membalas kebaikanmu, jadi para guru dan siswa mengadakan pertunjukan seni. Aku harap Tuan Alex dan Nyonya Erika dapat menontonnya. Mungkin hal ini dapat menghidupkan kembali ingatan pada masa sekolah kalian. Alex berkata, aku pasti akan menonton pertunjukan ini. Melihat para siswa kecil ini benar-benar membuatku teringat diriku pada saat itu. Kenangan masa kecil seperti film yang diputar kembali.